Inilah Bernama Radio untuk anda. Ombak itu tidak besar, hanya perahu yang kecil. Jangan hanya minta diringankan ujian, tetapi pintalah dikuatkan iman. Ustaz Pahrul. Inilah Bernama Radio untuk anda. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama dan Antara Digital Media bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun musim kedua setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang rasanya Nita dari Antara Digital Media bisa kembali hadir di Suara Serumpun musim kedua. Jangan lupa dengarkan terus Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 hanya di Bernama Radio. Hello, Assalamualaikum. Tiba masanya untuk Suara Serumpun musim yang kedua. Kali ini episod terakhir untuk musim kedua, episod ke-13. Ya, bersama saya Nazra Noran dan juga saya Ziana Nasir, dan seperti biasa kita bukan berdua saja kerana kita juga ada rakan penyiar dari Antara Digital Media Jakarta. Kita ada Demi Almanda ketika ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. apa kabar Demi? Alhamdulillah sehat. Okay. Tapi sayang sekali hari ini saya tidak ditemani rekan saya Nita ya, karena sedang ada keperluan dinas keluar kota. Ya, kami faham, kami dapat makluman itu lebih awal juga sebenarnya. Tidak mengapa, asalkan Demi ada wakil. Sama juga kami di sini di Bernama Radio, sepatutnya Hani Hamid bersama-sama kita, tapi Hani juga ada urusan. Sebab itulah kita bergandingan dengan Nazira Noran hari ini, Demi. Ya, Iya, Demi. halo Nazira. Hello. Kita nak teruskan dengan program kita dalam Suara Serumpun. Antaranya Ziana. Okey, hari ini kita nak mulakan dari segi perkabaran. Apa agaknya perkongsian berita yang menarik yang kita boleh kongsikan waktu ini adalah berkaitan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 26 September 2022 berkenan merasmikan Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang berlangsung di Putrajaya yang bermula 25 September sehinggalah 30 September. Turut mengiringi ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Ya, dan Sultan Abdullah bertitah agar Simposium Tekstil Tradisional ASEAN Dwi tahunan ini akan terus diadakan di negara lain juga pada masa depan dengan menghimpunkan penggiat seni tekstil iaitu dari ASEAN dan juga rantau lain dalam berkongsi maklumat mengenai keunikan tekstil masing-masing. Jadi simposium ini sebenarnya dianjurkan Yayasan Tenun Pahang Diraja yang mana mempamerkan keindahan tekstil Malaysia, termasuklah macam songket, kita ada batik dan teknik-teknik pembuatan tekstil warisan Melayu seperti tekad, tenun, telepuk, menggerus yang dipelajari oleh masyarakat dunia. Kan? Memang menarik sebenarnya kan. Dan bersempena dengan simposium itu sebenarnya, Demi, 19 kertas kerja dibentangkan oleh wakil daripada 13 negara termasuklah Brunei, Indonesia pun ada, Kemboja, Kanada, India, Filipina dan Myanmar, khususnya untuk membincangkan mengenai pemeliharaan seni dan kelestarian tekstil tenunan asli di rantau ASEAN. Ya, setiap songket atau batik ni dia ada keunikan dia sendiri kan Demi. Saya pun sebenarnya suka juga batik Indonesia. Dia ada keperluan waktu-waktu tertentu kalau nak pakai. Sesuai sangat. Dia macam tak lari jauh lah dengan Malaysia. Betul tak Demi? Betul. Dan juga batik memang kalau di Indonesia juga memang digunakan atau sering dipakai itu untuk keperluan-keperluan atau urusan yang sifatnya formal, Ziana dan Nazira. Nah, kalau untuk songket, kalau untuk songket itu sendiri, ya ada juga di Indonesia dan juga berbagai macam ya dari daerah-daerah Indonesia, dan biasanya songket ini juga sedikit jarang namun sering digunakannya itu di acara-acara yang mungkin seperti pernikahan atau wedding seperti itu.
Ya, Oh. saya suka corak klasiknya itu. Kan. Ya, Kalau betul. pergi ke Tanah Abang kan Demi, saya macam pening nak pilih batik Indonesia tu macam semua cantik-cantik. Macam Oh, pernah tu. ke Tanah Abang, Nazira? Pernah banyak kali saya rindu nak pergi Tanah Abang ni. Wah, Nazira selalu pergi ke sana. Saya hanya ya, sempat ya. kalau di Indonesia hanya berkunjung ke Bandung dan Bali saja. Tanah Abang belum lagi. Tanah Abang ni tak sempat nak pusing semua. Dia kena ada 2 hari atau 3 hari untuk pergi ke sana. Iya, sesak ya penuh. Sesak. Saya tunggu Demi lah ajak saya pergi sana dengan Ziana. Boleh? Siap, nanti saya antar ke sana kalau ke sini ya. Ya, cantik. Okey, baik Demi. Perkabaran dari Malaysia sudah. Okey, apa berita dari Indonesia pula? Nah, kalau dari Indonesia ini ada dari segi ekosistem energi listrik di mana pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan ekosistem berbasis kelistrikan melalui penggunaan kendaraan dan juga kompor listrik dengan tujuan untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Setelah beberapa waktu lalu Indonesia tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, khususnya di sektor pemerintahan, saat ini Indonesia tengah mengganti subsidi LPG dengan penggunaan kompor listrik. Pemerintah melalui perusahaan listrik negara atau PLN memberikan sejumlah insentif sebanyak 1.000 paket kompor listrik bagi masyarakat yang ingin beralih dari kompor gas atau LPG. Hal ini dilakukan untuk mendorong semakin banyak penggunanya. PLN juga terus melakukan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM dalam program uji coba konversi LPG 3 kilo ke kompor listrik yang kini tengah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo, Jawa Tengah dan juga 1.000 KPM di Denpasar, Bali hingga benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik. Jadi memang Indonesia saat ini tengah fokus ya mengganti energi-energi yang bisa dibilang sedikit tidak ramah lingkungan menjadi ke energi yang ramah lingkungan. Salah satunya itu sekarang yang sedang digencarkan itu adalah kompor listrik. Nah, kalau di Malaysia sendiri apakah penggunaan kompor listrik atau kompor induksi ini sudah digunakan atau sedang dalam program juga? Kompor listrik ni lebih kepada apa ya sebenarnya? Elektrik untuk memasak. Untuk tenaga memasak, Namun dia elektrik. elektrik, betul. Untuk memasak kalau kita biasalah kan kita ada LPG semua tu. Kita ada melalui sumber tenaga TNB lah yang kita panggil di sini. Tapi apa yang saya faham keluarga penerima manfaat ini maknanya di sana mereka dibantu melalui penggunaan LPG ni lah ya. Macam tu. Betul. Jadi karena ini masih uji coba sehingga keluarga penerima manfaat ini mendapatkan subsidi berupa kompor listrik tersebut. Subsidi, okey. Baru kita faham. Dia bentuk bantuan tetapi barangan elektrik lah. Macam tu Ya, Demi? betul seperti itu. Itu dia. Okey, kalau di Malaysia juga ada sebenarnya. Kalau Itu sini dia. ada beberapa negeri juga kan dari segi pemotongan bil elektrik itu sendiri Dan dan sebagainya. contoh masa banjir, ada bantuan maknanya mereka akan mendapat barangan elektrik yang contohnya yang asas lah seperti periuk nasi atau barangan keperluan penting di rumah. Macam itulah. Kalau dari segi tenaga elektriknya pula, bil murah tu penting. Tenaga jimat kita panggil. Ya, kan? jimat tenaga. Jimat tenaga. Terbalik pula. Okey. Baik, Sebenarnya itu bila dari kita sebut Indonesia. dari Indonesia, baik lebih kurang sama sebenarnya kita dengan Indonesia kan dari segi bantuan. Kerajaan sentiasa prihatin memberikan yang terbaik lah untuk kebajikan masyarakat kerana kos sara hidup juga yang semakin meningkat ketika ini. Kita nak sentuh Nazira berkaitan dengan sedikit lah ekonomi juga sebenarnya. Okey, saya sebenarnya belajar benda baru. Kompor listrik tadi pasal elektrik. Betul. Sebab kita tak panggil listrik. Elektrik rupanya. Okey, baik hari ini kita nak kongsi juga berkenaan dengan Malaysia di mana pakej rangsangan pembukaan semula sektor ekonomi adalah untuk mengurangkan impak besar COVID-19 dan itu juga yang dinyatakan oleh Perdana Menteri di mana ada pelbagai langkah yang telah diambil kerajaan Malaysia dalam melaksanakan pakej rangsangan dan pembukaan semula sektor ekonomi secara beransur-ansur lah ya dalam mengurangkan impak ini kerana krisis pandemik dan menyokong pemulihan semula pertumbuhan ekonomi. Itu yang paling penting. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ekonomi negara ni terus mengukuh ya apabila keluaran dalam negara kasar atau KDNK bagi suku kedua 2022 telah mencatat pertumbuhan iaitu sebanyak 8.9% iaitu lebih tinggi berbanding 5.0% yang dicatat pada suku pertama 2022. Okey, kalau kita bercakap mengenai pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku kedua adalah tertinggi sebenarnya Remy di ASEAN dan lebih tinggi sebenarnya berbanding beberapa negara maju dan serantau dan dijangka mampu untuk mencapai sasaran antara 5.3% hingga 6.3% dengan mengambil kira lah pencapaian separuh pertama 2022 sebanyak
6.9%. Malahan kerajaan turut prihatin dalam membantu mengurangkan bebanan rakyat. Ini yang kita sebut juga tadi sebenarnya, Ya. mengurangkan bebanan rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga barangan. Kerajaan memperuntukkan hampir 80 bilion ringgit sebagai subsidi. Jadi di Malaysia juga ada subsidi, di Indonesia juga ada subsidi itu tadi. Jadi kita sama-sama nak memulihkan ekonomi sebenarnya, fokus kita. Okey, Ya, di terutama Malaysia juga pernah di berlaku masa-masa kenaikan harga pandemi ya. barangan. Ya, masa Iya, pandemik betul. sama-sama di Indonesia juga sedang mengalami banyak kenaikan harga barang ya, tentunya juga karena memang diiringi dengan kenaikan harga BBM itu tadi ya, harga gas itu sendiri. Jadi kalau saya pergi belanja di Tanah Abang naik jugalah ya? Harga Naik barang pasti. di Tanah Abang? Okey. Harga naik, tapi kami kalau di Malaysia kan Ya. walaupun berlaku kenaikan harga barang dan sebagainya, kerajaan kawal kerana tidak ada penetapan harga subsidi dan Ya. sebagainya, dan kita juga adakan macam jualan murah untuk keluarga Malaysia. Betul. Di mana Oh, kebanyakan barangan keperluan asas ni dijual lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran murah, lebih kurang 20% hingga 30% sebenarnya. Jadi itu juga sebenarnya orang kata medan untuk rakyat mendapatkan secara terus apa sahaja sumber, contohnya makanan kan, ataupun perkara keperluan lah, barang keperluan dengan harga yang berpatutan dan harga pun terkawal. Di situ ada kemudahan yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Okey, di Indonesia kita tentang kenaikan harga dan sebagainya, apa yang menjadi tumpuan dan juga menjadi topik dibincangkan waktu ini? Nah, betul, karena terkait tadi tentang soal kenaikan harga itu sendiri, ternyata kenaikan harga itu juga kurang lebih akan terkena juga kepada sektor makanan, yaitu adalah mie instan. Kenaikan harga Mie segera. bahan bakar minyak BBM berpotensi bakal menaikkan harga makanan dan minuman lainnya, termasuk mie instan. Namun saat ini kenaikan harga mie instan pun sudah mulai terlihat meski tidak sampai 3 kali lipat, seperti prediksi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, daya beli masyarakat memang menjadi tantangan industri dalam menjual produknya. Apalagi tantangan makin besar setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM resmi terjadi. Namun ia memperkirakan kenaikan harga tidak bakal signifikan. Pasalnya, biaya lain seperti bahan baku gandum sudah mulai melunak. Selain itu juga, pelaku usaha mulai mencari bahan baku lain yang bisa dijadikan substitusi. Tujuannya demi mengurangi ketergantungan dari negara lain. Karena selama ini, Indonesia banyak mengimpor bahan baku gandum dari negara seperti Ukraina dan juga Rusia. Isu kenaikan ini tentunya menjadi kabar yang bisa dibilang tidak mengenakan sebenarnya bagi kebanyakan warga Indonesia. Karena mie tersebut termasuk salah satu makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin kalau misalkan tidak tahu apa itu mie instan itu apa ya? Mie Instant segera, noodle. mie segera. Oh. Ya, mie segera. Oh, mie segera di Malaysia ya? Mie segera, ya, masak sekejap saja 4 Oh, minit ya. sudah siap kan. Boleh sedia Oh untuk ya, hidang. betul. Hanya tinggal rebus saja. Ya. Nah, karena memang di Indonesia ini sebagai salah satu masyarakat yang gemar mengkonsumsi mie instan ini, mie instan itu termasuk apa ya, makanan penyelamat sebenarnya bagi warga Indonesia. Ya. Bukan Ya, di sana seperti saja misalkan- saya kira. Iya. Di sini pun sama, dia macam sama. cepat Sama kan, ya, sama. cepat untuk kita makan. Ya. Betul, Okey. seperti misalkan kita lagi tengah malam tidak sempat memasak makan, lantas Ya. ada Yang mie berat-berat. instan itu, mie segera itu bisa kita langsung nikmati kan. Ya, betul. Sama juga kami di Malaysia. Kalau Indonesia sebut sebagai kantor pejabat dia, kadang-kadang kita sediakan juga mie instan ni, mie segera ni. So kita memerlukan masa yang agak singkat, kadang tak sempat untuk pergi makan makanan berat kan. Betul. Jadi Betul. mie sebeginilah yang membantu kita untuk isi perut, alas perut. Ya, Ya. dan dia cepat masak, cepat masuk perut juga. Okey. Iya betul, dan juga memang di Indonesia ini harga mie instan itu terbilang cukup murah, yaitu sekitar Rp2.500 sampai Rp3.500 atau dalam ringgit Malaysia itu mungkin sekitar 1 sampai 2 ringgit Malaysia. Oh, murah. Ya, okey. cukup murah. Saya teringat saya pergi ke Indonesia, ada mie segera dia, mie instan tadi tu, nama dia mie apa perkataan kat sana, macam mie sedap gila macam tu. Tapi Oh, perkataan ya, mie Indonesia sedap. Ada apa? ya? Ada, mie ada, sedap ada. gila. Ada kan? Jadi Betul. macam
saya macam namanya mi sedap. Macam tu. Pasti itu Dan pedas ya, pedas. mi pedas gila pun ada macam tu Iya. lah. Iya, Tapi betul, unik lah betul. mi di sana. Ya, berbagai Okey. macam rasa tentunya. Berbagai rasa. Di sini pun macam-macam jugalah Ada rasa macam-macam, kan. Dia dah kan? jadi makanan wajib ada lah kat rumah. Kadang-kadang kita ni lebih kreatif walaupun dah disediakan dari segi perisa untuk mi segera atau mi instant tu, tapi kita ni lebih kreatif. Kita goreng ikut cita rasa kita. Kita boleh buat pelbagai lagi menu sebenarnya. Campak-campak lauk-lauk banyak sikit kan. Masukkan telur. Apa lagi? Boleh jadi Betul, murtabak sama-sama. juga kan. Murtabak pizza boleh. Macam-macam. Pizza mi. Orang kita Okey. memang kreatif. Okey, itu kita tinggal buat Kreatif, makan. Kalau betul. sebut tentang makan sentiasa tak habis sebab memang kita kaya dengan segala jenis juadah makanan yang ada di Ya. Malaysia juga di Ya. Indonesia pastinya. Betul, Kita juga betul. suka Sama-sama, makan. betul. Okey, satu lagi perkara yang Baik. menyatukan kita selain pada makanan dari segi sukan. Ya. Sukan juga dapat menyatukan kita semua. Dan antara perkara yang kita nak kongsi adalah kemenangan Harimau Melaya sebagai naib juara Piala Raja Thailand, di mana Perdana Menteri juga telah mengucapkan tahniah ya kepada skuad Harimau Melaya yang telah muncul sebagai naib juara Piala Raja Thailand beraksi pada malam Ahad lepas. Jadi turut mengucapkan ucapan tahniah ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita, dan memaklumkan bahawa beliau yakin sebenarnya skuad bimbingan Kim Pan-gon telah mempamerkan aksi terbaik dan keluarga Malaysia terus menjadi penyokong kuat pasukan kebangsaan. Ya, kita sentiasa jadi penyokong kuat sebenarnya untuk pasukan negara kita, dan kejayaan ini juga menjadi harapan kerajaan serta rakyat Malaysia secara umumnya akan sentiasa menyokong dan berbangga dengan semangat juang yang begitu tinggi yang ada pada seluruh pemain Harimau Melaya, dan percaya semua pemain sudah memberikan yang terbaik pastinya, dan mengharapkan perlawanan ini sebagai pendorong ya untuk mereka lebih berusaha, lebih gigih untuk perlawanan yang akan datang. Ya, betul. Jadi Harimau Melaya sebenarnya tewas kepada Tajikistan 0-3 menerusi penentuan sepakan penalti di Stadium Chiang Mai, Thailand, dan sekaligus menamatkan kemarau 44 tahun merangkul kejuaraan itu. Walaupun naik juara tetap naik juara. Menang lah tu. Tetap menang juga. Tahniah Tetap, kepada pasti, skuad pasti. Harimau Melaya. Okey, Mau itu menang, mau kemeriahan kalah, sukan. juara Ya. pasti tetap di hati. Betul, Ya, kalah betul. menang Ya. itu ada pertandingan kan Demi. Kalau tak ada Betul. yang kalah, manakah mungkin ada perlawanan, pasti ada yang menang, Ya. pasti ada yang kalah. Ya. Bagaimana pula di Indonesia? Kalau kat Nah, sana sama dipanggil dari sepak urusan bola. sepak bola juga. Betul, Ya, betul. tim Sama sana, dari tim urusan sana sepak pula. bola. Ya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Curaçao 2-1 pada FIFA Matchday jilid kedua di Stadion Pekansari Cibinong, Bogor tadi malam. Setelah sebelumnya menang 3-2 di laga pertama pada tanggal 24 September, Indonesia tetap tampil ngotot untuk mengincar kemenangan kedua, di mana skuad Garuda langsung tampil menyerang sejak menit awal permainan. Hasilnya, Indonesia berhasil unggul 1-0 lewat Dimas Derajat yang mencetak gol cepat pada menit ketiga, usai memanfaatkan bola rebound kiper Curaçao. Usai memblok tembakan keras Wiltan Sulaiman dari luar kotak penalti, hingga pertandingan babak pertama berakhir, Indonesia tetap unggul di atas Curaçao di dalam babak pertama. Masuk ke babak kedua, tensi pertandingan memanas. Curaçao yang tak mau kalah melancarkan permainan keras untuk menghentikan serangan cepat yang dibangun tuan rumah. Hingga pada menit ke-47, Curaçao mampu mencetak gol balasan lewat tendangan kaki kanan Jeremy Cornelis yang memanfaatkan umpan terobosan Juninho Bakuna. Skor menjadi imbang 1-1. Lantas berlanjut ke menit ke-80, Curaçao harus bermain dengan 10 orang karena Juninho Bakunya diganjar kartu merah. Wasit dengan tegas menaik kartu merah usai Juninho melakukan pelanggaran keras kepada Marcelino Ferdinand. Keuntungan tersebut juga mampu dimanfaatkan skuad arahan Sinteyong, hingga pada menit ke-87 Indonesia berhasil mencetak gol lewat sontekan Dendi Sulistiawan, memanfaatkan umpan cerdik Witan Sulaiman, sehingga keunggulan Indonesia 2-1 pun berakhir hingga laga usai. Nah, pertandingan ini juga sekaligus menjadi pertandingan terakhir ya bagi timnas Indonesia selama kalender internasional FIFA Matchday periode September. Setelah ini, agenda timnas adalah Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada Desember hingga Januari nanti. Tahniah Okey, juga kepada tahniah Indonesia ya. Tim sepak Ya, bola terima kasih. Indonesia. Demi Almanda. Betul. Demi Almanda. Panggil nama penuh lagi. Demi Almanda. Demi Almanda pandai main bola? Pandai tak? Suka tak main bola sepak? Saya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Tapi sokong tu kuat. Sedikit-sedikit, Pak. Macam tu. Apa? Banyak. Sokong tim sepak bola tu lebih kerap macam tu. Ataupun Oh, lebih sering. Kalau seperti itu sering. Untuk okey. mendukung pasti tentunya. Okey, kalau diberi mendukung pilih, dia panggil. mendukung, Sokong tu okey. mendukung. Sebagai orang yang mendukung tim sepak Betul. bola, lebih gemar untuk menonton perlawanan di rumah di kaca TV saja ataupun pergi ke stadium?
Mungkin Pilihan. kalau dibilang ke stadion mungkin pernah sesekali saja ya, hanya beberapa Ya. kali saja, tapi lebih seringnya itu memang menonton di balik layar kaca pastinya. Oh, layar kaca. Layar kaca pun Television. seronok sebenarnya kan. Iya. Mungkin lebih meriah sambil makan kacang ke Betul. kan. Bersama keluarga. Betul, sambil makan kaca, Bersama kawan-kawan menjerit sana, menjerit sini. Iya. Tapi biasa kalau di Kita Malaysia, menyebutnya nobar, nonton bareng. okey, kalau di Malaysia biasanya bagi lelaki yang penyokong fanatik untuk pasukan bola sepak Ya. ni, mereka akan berkumpul bersama rakan-rakan di Kedai kedai mamak. mamak sampai pukul beberapa pagi sampai habis perlawanan itu memang meriah masa tu. Ya, dia ada skrin besar tu. Betul. Jadi Skrin masa tu gergasi. nak menjerit lah. Tapi kalau kat rumah tak boleh menjerit, nanti orang marah. Kan dekat kedai mamak orang dah tahu dah. Iya, Memang betul, masanya betul. untuk Hampir mereka. sama berarti ya, hampir sama. Hampir sama. Hampir Itu sama, dia. hampir Seperti itu sama. Serumpun memang Ah, macam tu. Kurang sama Betul, tapi karena lepas memang serumpun. tapi lepas ni ada yang sama tapi tak serupa. Alamak. Wah. Apa tu? Sama tapi tak serupa. Kita berehat seketika. Demi, Baik. Nazira. Aha. Okey, kita akan Silakan. kembali selepas ini menerusi Suara Serumpun musim kedua, episod yang terakhir untuk musim ini, episod ke-13. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Digital Media bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun musim kedua setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Baiklah, kita kembali untuk Suara Serumpun musim kedua, episod terakhir, episod ke-13 waktu ini bersama-sama saya Ziana Nasir dan rakan peneraju kita di sini. Nazira Noran. Okey, dan penyiar dari Antara Digital Media Jakarta, Demi Almanda. Dan penerbit di sini sebenarnya kembali. kita ada Nur Hayati Yaakob, dan di Antara Digital Media kita ada Pak Heri Dwi Nanto. Baik Nazira dan Demi, macam biasa sebelum usai untuk Suara Serumpun kita ada sama tapi tak serupa. Jadi apakah pilihan perkataan untuk minggu ini, Nazira? Okey, pilihan minggu ini perkataannya lewat. Lewat, lewat. Apa maksudnya? Saya kena bagi tahu ya. Aku nak bagi tahu maksud dalam bahasa Melayu. Saya ingatkan Demi yang kena bagi tahu. Kita Saya bagi tak tahu dulu. Kita bagi Okey. tahu dulu. Maksud dalam bahasa Melayu ialah lambat daripada yang sepatutnya. Jadi kita bagi contoh ayat contohnya Amin dimarahi gurunya kerana sering lewat ke sekolah. Itu dia. Jadi lambat daripada yang Lambat. sepatutnya. Sepatutnya sampai awal tapi Betul. lambat. Okey, Lambat contohlah ya. janji pukul 9 tapi sampainya pukul 10. Lewat 1 Lewat. jam. Ya. Lewat. Ya, itu maksudnya untuk perkataan pilihan minggu ini lewat, iaitu lambat daripada yang sepatutnya. Kalau bahasa Indonesia sendiri, apa maksud lewat? Nah, kalau untuk Indonesia itu, untuk lewat itu biasa sering digunakan untuk menunjukkan bahwa kita sudah melalui menempuh, atau yang kedua itu adalah lampau, menunjukkan waktu lalu yang sudah berlalu. Saya gambarkan contoh ayatnya. Yang pertama itu adalah lewat untuk arti melalui atau menempuh. Saya setiap hari pergi ke kantor lewat Jalan Sudirman. Nah, jadi dia melalui Jalan Sudirman untuk pergi ke kantor, betul. Okey. Baik. Lewat itu Itu melalui. untuk yang Masa pertama. lampau melalui menempuh. Macam tu. Maksud di Kalau Indonesia. lampau itu berbeda lagi maksud lewat untuk Oh, arti Dia ada dua. lampau. Maksud Ada di dua sini arti. bagi Indonesia ada dua arti, dua definisi Ya, untuk ada dua lewat. definisi. Okey. Nah, yang kedua adalah seperti ini contohnya. Batas pengumpulan formulir pendaftaran lomba pantun sudah lewat 2 hari. Artinya dia sudah terlewatkan begitu saja sehingga sudah melewati batas waktunya. Jadi Nah, kalau saya kalau pergi misalkan- Indonesia, Nah, cakap dengan ya. Demi faham lah ya. Kalau maaf Demi, saya lewat. Iya, mungkin kalau Lewat sekarang sudah sampai. paham, tapi kalau nanti saya belum tahu mungkin arti lewat itu adalah lambat mungkin ya bahasa Malaysianya. Mungkin akan berbeda artinya yang akan saya Iya. tangkap. Iya, betul. Iya, So itu betul. penting untuk kita memahami dan mengetahui apakah maksud satu-satu perkataan yang ejaannya sama, bunyinya sama ya, sebutannya sama, Iya. tapi maksudnya berbeda. Ya. Ya, seperti itu.
Itu dia. Banyak benda yang saya boleh belajar hari ni. Kalau tadi kompor listrik. Ya. Jauh betul dengan elektrik. Ya, sebab ini bukan episod terakhir. Apa lagi yang Demi nak tahu dari segi mungkin maksud perkataan yang biasa Demi dengar, tapi Demi perlukan lebih pencerahan tentang satu perkataan. Sebenarnya banyak ya, cuman mungkin karena segmen ini ya sama tapi tidak serupa, sekarang semakin banyak sekali vokabulari bahasa Malaysia yang jadi saya ketahui tentunya. Jadi kan mungkin tidak hanya saya saja, tapi mungkin masyarakat Indonesia juga mungkin yang ingin bermain ke negeri Malaysia juga bisa terbantu dengan adanya segmen ini, Ziana dan Nazira. Betul sangat. Setuju sangat. Kita suka, kita seronok bila adanya program begini ya, Suara Serumpun. Paling tidak pun kita dapat belajar banyak perkara. Okey, sebelum kita akhiri untuk segmen Sama Tapi Tak Serupa, kami di Bernama Radio nak ucapkan selamat hari ulang tahun ke-5 untuk Antara Digital Media. Terima kasih. Ya, kebetulan ulang tahun kami itu akan jatuh pada nanti tanggal 1 Oktober, Ziana dan Nazira. Okey, ada ucapan tak untuk tim di sana juga? Ya, mungkin untuk teman-teman tim yang bekerja di balik layar ini, semoga Antara Digital Media juga semakin sukses dan jaya selalu, dan juga bisa mempercepat membantu Indonesia, negara Indonesia khususnya dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Iya. Kalau dari Ziana dan Nazira, apakah ada pesan-pesan yang disampaikan kepada tim Antara Digital Media? Okey, kalau saya nak ucapkan selamat ulang tahun ke-5 untuk Antara Digital Media and team semua. Semoga terus maju jaya, cemerlang, gemilang, terbilang, okey? Ya, dan kita juga mendoakan yang terbaik dan semoga kita dapat sambung lagi mungkin. Bukan mungkin. Ini bukan mungkin. Okey, musim ketiga pula. Musim ketiga akan menyusul sebenarnya. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin, sudah pasti. Ini adalah satu kepastian kerana kita akan kembali semula untuk musim yang ketiga pada 26 Oktober nanti sehingga 25 Januari tahun depan, 2023. Kita kembali bersama Demi tahu nanti. Dan juga Nita. Saya akan bertambah dengan Nita lagi. Okey. Baik. Apa pun terima kasih Demi. Nanti kita jumpa kembali untuk musim yang ketiga. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Demi Almanda, penyiar dari Antara Digital Media Jakarta. Saya Ziana Nasir. Dan saya Nazira Noran, mewakili penerbit Nurhayati Yaakob Bernama Radio, dan juga Harry Dwinanto, Antara Digital Media untuk Suara Serumpun. Musim yang kedua, episod yang terakhir, nantikan untuk musim yang terbaru nanti di Bernama Radio untuk anda. Benut, Ulai Sebatang, Pekan Nanas, Kukup, FM 107.5.